Silakan satu orang memimpin doa. Kita berdoa kepada Allah Taala, berdoa dimulai. Sebelumnya seperti biasa, setelah berdoa kita harus baca. Oke, silakan satu orang untuk pimpin baca Quran. Syaitonirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baca dan mendengarkan pendapat. Saya absen dulu. Silakan dengarkan namanya. Abimanyu, Ahmad Fadlansyah, Ainun, Andi Eri, Ariel, Arif, Auni, Firda, Rashid. Kita mulai pembelajaran kita. Silakan diperhatikan untuk papan tulis. Nah, ini materi kita kemarin sudah saya sampaikan kan. Saya sudah berikan tugas kalian untuk mencatat beberapa hal tentang hidrokarbon. Oke. Kita tes. Ada 2 pertanyaan, ya. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau jawab? Apa itu pembakaran sempurna Islam? Reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Tangan untuk Islam. Oke, masih ingat ya? Oke, untuk reaksi pembakaran sempurna kata Yusram, poinnya adalah menghasilkan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan air. Itu adalah pembakaran sempurna. Kemudian bagaimana dengan reaksi pembakaran tidak sempurna? Ada masih ingat? Siapa? Menghasilkan gas karbon monoksida atau disebut dengan CO dan uap air H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Bagaimana dari penjelasan Tiara? Oke, betul. Nanti masih ingat ya, bisa kasih tepuk tangan teman-teman. Misalnya nih, kalian jalan-jalan pakai sepeda motor atau jalan kaki lah di perkotaan, ya. Mungkin kalau di sini tidak terlalu banyak polusinya, ya enggak? Masih bisa jangan teratasi lah tentang polusi kalau di Berau aja. Nah, di sini karena ada begitu banyak asapnya kan, ya kan? Nah, asapnya itu pasti baunya gimana? Bau asap ada yang biasa aja, ada yang gimana bau asap? Hangus. Bau hangus, tidak enak nih, asapnya tidak enak. Nah, mengapa bisa timbul asap? Nah, nanti pertanyaan ini nanti kita akan cari tahu dampak-dampaknya tadi apa. Tadi sudah sekilas ada dampaknya adalah asap, ya, asap itu, asap kendaraan atau asap pabrik, ya. Kalau di sini mungkin kita asapnya adalah apa? Hutan,
Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita capai ya. Hanya ada dua. Yang pertama, nanti di sini saya harap kalian itu mampu menganalisis, ya, bukan menemukan saja, kalian harus menganalisis dampak reaksi pembakaran itu seperti apa, supaya nanti kita akan menemukan apa pemecahan masalahnya, solusinya seperti apa untuk menanggulangi dampak yang tadi, ya, dampak pembakaran hidrokarbon tadi. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ini saya ada video. Ini dari Iwan, ya. Kabut asap yang melanda kota Palangkaraya membuat pusat kesehatan ramai dikunjungi warga yang mulai terdampak infeksi saluran bernafas akut atau ISPA. Jumlah pasien yang melakukan pengecekan kesehatan berlalu peningkatan dibandingkan bulan Agustus lalu yang hanya 202 kasus. Saat ini di bulan Oktober mencapai 397 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut, rata-rata warga mengeluhkan sakit pada tenggorokan, demam, dan juga nafas sesak. Para pasien didominasi usia antara 12 hingga 60 tahun. Dari data yang diperoleh dari Dinas Provinsi Kalimantan Tengah, warga yang terpapar kabut asap dan terkena ISPA tercatat di 12 kabupaten dan 1 kota. Kalau di Kalimantan Timur memang tidak begitu terlihat, ya enggak? Kita belum bisa merasakan karena di Kalimantan Timur, khususnya di Berau masih banyak pepohonan, ya, yang bisa menanggulangi atau mengurangi dari dampaknya asap gitu. Tanaman-tanaman juga masih banyak kan? Nah, parahnya lagi di teman kita, di mana tadi? Di Kalimantan mana? Nah, Kalimantan Tengah, di mana itu? Palangkaraya. Masih satu pulau Kalimantan, tetapi mereka sudah terdampak dengan adanya kabut asap. Itu salah satunya. Banyak lagi dampaknya selain ISPA, ya. Dan bukan hanya kabut asap. Nanti kalian cari tahu sendiri apa saja nanti dampak hidrokarbon selain kabut asap, ya. Nah, dan cara menanggulanginya, kita cari solusinya, ya. Ada nggak pertanyaan yang kalian tanyakan selama ini tapi belum bisa disampaikan? Siapa yang bertanya? Oke, sudah. Mengurangi kualitas udara. Oke, tadi sip. Pertanyaan Zidan, cuci tangan Zidan. Kurangi kualitas udara. Oke, kita cari tahu nanti. Saya tampung dulu pertanyaannya Zidan, ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Bakar sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, sip, masuk ke dalam dampaknya. Bagaimana dampak ketika ada proses pembakaran tadi? Dampaknya seperti apa sih? Nah, itu nanti mengganggu lingkungannya bagaimana? Nah, oke, kita tampung ya, Tar, ya. Nah, nanti kalian dari pertanyaan kalian kan akan bisa jawab sendiri, ya. Tuh, nanti akan teman-teman kalian bantu untuk mencari jawabannya, ya. Oke. Selanjutnya, nih kita kepada kegiatan ini kita. Silahkan kalian ambil HP-nya, ya. Satu kelompok sudah punya laptop kan? Yang belum sudah saya berikan ini tadi KPD-nya secara ini. Silakan kalian scan. Ini di sini di dalam ini ada bahan ajarnya. Nah, setiap kelompok silahkan download LKPD dalam bentuk Word, tahu kan? Microsoft Word-nya. Saya harap dari laptop aja ya, supaya bisa diketik langsung. Ya, nah, kalian kerjakan, kalian jawab semua soalnya. Saya harap semua soal terjawab ya. Nah, dan nanti kita akan pilih kalian nanti presentasinya di bagian mana, ya? Bukan mungkin. Oke, nanti silakan. Nah, yang itu lah HTTPS 2. Jadi nanti bisa kamu pindahkan ke kotak tadi. Tahu kan? Oke, saya akan cari jawabannya. Gak usah, satu aja. Ya, bantu cek jawabannya. Di materinya itu nanti bisa teman-teman kamu jawab. Ada kan? Ada PPT-nya tadi kan? Nah.
4 kelompok yang presentasi, 4 kelompok lainnya yang menanggapi, ya. Mau menanggapinya untuk bertanya atau mau mengkoreksi jawaban temennya juga silahkan, atau menambahkan juga tidak apa-apa, ya. Oke, kita mulai. Kita pilih dulu kelompoknya, baru kemudian materinya apa. Karena ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan 1, 2, dan 3 kan, JKPD-nya. Nah, ada 4 materi itu yang akan disampaikan. Oke, tidak? Berarti yang presentasi tadi siapa? Kinestati? Kinestati 3 dulu. Yang kedua presentasi siapa? Yo, yang kedua ngaku. Yang kedua siapa? Ini Naya. Yang kedua siapa? Presentasi? Di pojok sana. Oh, itu visual 3. Yang ketiga presentasi visual 1. Yang terakhir presentasi. Oke, saudara, karena mengeluarkan asap yang mengandung sulfur dioksida yang merupakan salah satu dari 6 polutan berbahaya menjadi penyebab timbulnya pencemaran udara. Bagaimana proses pembakaran hutan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Khususnya terjadi banjir akibat tidak adanya vegetasi penahan luapan air, selain itu panjang setiap dari daerah tempat tanah. Tidak hanya dalam berdampak, tapi juga panjang. Yang presentasi dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan cara penanggulangan dampak yang dirasakan dari hujan asap. ya. Oke, kita akhiri untuk presentasi kelompok yang pertama dan yang menanggapi kelompok pertama. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman yang sudah presentasi dan nanti kalian bisa perbaiki ya jawaban yang kurang tinggal ditambahkan ya. Kalau ada yang berpendapat yang lain silahkan diungkapkan. Oke. Nah, kita bahas untuk LKPD-nya. Di LKPD ya, tadi yang video sudah kita tonton sama-sama kan tentang polusi udara yang ada di daerah kita sendiri di Kalimantan. Kemudian saya harap kalian juga sudah membaca itu artikelnya ya. Nah, ini tentang kebakaran hutan di Berau, ini baru-baru saja ya. Di sini adalah kejadiannya pada tanggal 7 September, berarti baru-baru aja kan. Kemudian kalian disuruh menjawab nih masalah-masalahnya tentang kebakaran hutan tadi ya, khususnya di kebakaran hutan di Berau tadi. Nah, ini di sini dikatakan ada yang bertanya mengapa aktivitas pembakaran di hutan itu bisa mengurangi kualitas udara. Kenapa tadi? Mana kelompok berapa tadi? Ayo, bantu jawab. Karena apa? Sulfur dioksida yang merupakan salah satu dari 6 polutan berbahaya yang menjadi penyebab timbulnya pencemaran udara. Ya, sudah banyak yang sudah mengerjakan nih reaksinya. Oke, sudah benar reaksinya kalian yang tuliskan tadi. Ya, sudah hebat kalian untuk mengeksplor melalui Google. Ya, cari aja Google, pintar kok, ya kan? Google itu pintar kok, masih kita mau di bodoh-bodohin Google. Nah, kita kalau dia pintar, kita manfaatkan karena kepintarannya buat mencari ilmu. Ya, oke. Jelaskan cara penanggulangan dampak yang dihasilkan dari hujan asap. Bagaimana tadi? Bagaimana kelompok visual 3? Bagaimana cara menanggulangi hujan asap? Hingga energi yang kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan yang membatasi penggunaan minyak. Ya, sama semua jawabannya. Tekan kembali di sini. Ya, misalnya nih kinestetik 1 tadi membahas tentang gas lain efek dari dampak dari hidrokarbon. Nah, yang bagian kegiatan di 3 tuliskan kembali di sini, lengkapi ya. Lengkapi itu aja, usah semuanya. Berarti nanti yang kinestetik 3 yang pendahuluan kan, tulis kembali di bagian sintak 4 ini. Kalian tambahkan ke penjelasan kalian ya. Itu juga dengan kelompok yang lain. Itu ya. Nah, dan kelompok yang menanggapi tadi diingat kalian menanggapinya tentang apa? Nah, tanggapan kalian tuliskan di sini. Ya. Oke? Tapi ya PPD-nya. Terus nanti kalian
Kemudian buatlah kesimpulan masing-masing kelompok ya dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan tiga. Oke, bisa? Ya, nah data pendeknya silakan nanti dibawa pulang. Nah, kalau sudah dibawa pulang diperbaiki dan dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang akan saya berikan nanti. Ya, saya mau minta dari kalian semua, saya mau minta 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini tentang apa? Dampak reaksi pembakaran hidrokarbon. Oke, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelompok visual 3 akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama, dampak negatif dari rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Dan dampak kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Dan saya akan menyampaikan lagi beberapa dampak, yaitu dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sebutkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semirawan dari kelompok visual 2. Di sini saya akan menyimpulkan dari solusi dari pertanyaan saudari dari Rizky visual 3. Langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon antara lain penghijauan, menggunakan sel bahan bakar fuel cell, penggunaan kompor katalitik pada knalpot, dan penggunaan EV electronic fuel injection sistem bahan bakar. Terus solusi pembakaran hutan, mengadakan rapat untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan, segera melakukan pembersihan hutan dan lahan sisa kebakaran, segera melakukan negosiasi massal untuk menjaga keseimbangan hutan agar tetap lestari, melakukan pengolahan tanah agar menjadi gembur dan subur serta dapat difungsikan. Solusi apa saja untuk mengatasi efek rumah kaca? Yang pertama, mengurangi kendaraan pribadi. 2. Membatasi penggunaan pendingin udara. 3. Efisiensi penggunaan listrik sebagai solusi mengurangi emisi gas rumah kaca. 4. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang terakhir, cara mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, merawat mesin kendaraan, menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, berjalan kaki atau bersepeda, membuat taman di halaman rumah, hindari membakar sampah, batasi pemakaian listrik, jauhi rokok dan asapnya, beli produk daur ulang dan sustainable, hindari penggunaan kantong plastik. Dan itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih apresiasi untuk temannya. Nah, tes sederhana supaya apa yang kalian dapat hari ini saya tahu. Masuk tidak ya? Bisa didapat nggak hari ini? Nah, oke. Silakan siapkan kembali HP-nya. Silakan kalian scan ini kode QR-nya ya. Kalian akan masuk ke dalam aplikasi Quizzes ya. Silakan.
ini. Nah, sekarang saya mau kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, menurut kalian hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalian isi ada di link ini lagi. Saya mau menerangkan tugas yang sudah saya sampaikan kemarin ya, tentang tugas lanjutan pada materi hari ini. Masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, mudah-mudahan masih ingat, saya ingatkan kembali. Untuk yang visual, kalian silahkan membuat video pembelajaran ya. Mulai dari mana materinya? Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan hari ini. Kemudian untuk yang kinestetik, silakan kalian membuat ya. Ada dua opsi, bisa poster, bisa artikel ya. Kemudian untuk yang audio atau auditori, apa kemarin? Membuat rekaman rekaman suara aja. Entah itu nanti kerekamnya dalam bentuk kayak bercerita pada suatu hari bla 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 bla, boleh. Atau kayak mau radio, oke guys, kalian harus dengar sekalian yang kita main, nah boleh. Atau mau kayak baca berita, misalnya telah terjadi kebakaran hutan, nah silakan ya. Bisa itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, sudah. Jadi nanti pembelajaran selanjutnya ini adalah akhir dari materi hidrokarbon ya. Kemarin sudah, itu materi yang sudah saya berikan untuk saya berikan sekalian. Sekarang ini adalah materi terakhirnya dan materi berikutnya, karena kan mau ulangan kan, kita mau ulangan, saya akan kirimkan kisi-kisi saja ya. Kisi-kisi berupa soal, silakan kalian kerjakan ya, kerjakan mandiri atau kerjakan kelompok silakan. Nah, nanti tugas itu nanti kalian kumpulkan ketika ulangan ya. Itu adalah tugas akhir kalian untuk semester 1 ya. Oke, siap? Ya. Bisa kerja sama? Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Berarti kita awali dengan doa, kita tutup dengan Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.